Balik lagi bersama gua di channel Fiskal ID. Nah, kali ini gua mau bahas tentang kenapa sih RF apapun atau server apapun sepi. Server atau RF apapun jadi sepi gitu loh. Jadi sepi. Banyak faktor, bisa kita dari player. Mungkin kita kalau dari player pasti kita menyalahkan pihak GM, betul? Menurut gua enggak juga, mungkin. Tapi kita sebagai player pun kita harus introspeksi sendiri, nggak semerta-merta GM salah gitu. GM juga udah semaksimal mungkin menjaga server agar tetap ramai dari duplikat, cheat, dan lain-lain. Semisal gua kasih contoh, ketika GM menghindari dupe di Classic sendiri, ketika lo login lo harus ada delay trade transaksi gitu sekitar 2 atau 3 menit, betul nggak? Jadi lo ketika login lo nggak bisa langsung trade, jadi kayak ada delay gitu. Nah itu sebenarnya GM udah buat sistem buat ngejaga ngejaga server. Terus kalau di remaster pun juga waktu itu gue pernah ketika main di remaster banyak car-car yang kerazia. Jadi kayak lu diperiksa dulu habis itu kerazia, banyak barang-barang yang hilang. Itu di remaster, mungkin di RF yang lain mungkin gue nggak tahu. Kalau gue kan sendiri mainnya di klasik dan di remaster waktu itu. Itu adalah bentuk upaya dari GM, walaupun ya masih banyak lah, masih banyak kekurangannya dari GM. Mungkin sebenarnya kalau menurut gue dari GM yang sekarang dari yang sebelum dari gue main RF 2007 ya kalau nggak salah ya, RF game sekarang tuh masih lebih cepat gitu loh menanganin kasusnya, walaupun ya sedikit lambat, walaupun ya bukanlah kita berdoa untuk cepat ngatasin, cepat menerima laporan langsung. Cuma menurut gua untuk saat ini sih tergolong cepat. Nah, jadi kita langsung ke intinya. Kesalahan player yang buat server menjadi sepi. 1. Duplikat. Nah, duplikat sendiri kan sebenarnya dari player ya, bukan dari GM. Nah, duplikat disebabkan ketika kita pengen dewain car atau buat car lu jadi GG dengan cara instan atau murah. Jadi jadi terdapatlah tukang dupe ketika punya equip yang GG terus diduplikat. Nah ini mungkin player-player yang udah spend banyak di RF terus tiba-tiba adalah dupe. Jadi ya menurut gua inilah yang buat sultan atau ya banyak player-player yang buat kabur. Lu udah spend banyak, udah mentokin car lu dari cash buat beli LGS, mungkin beli yang lain, tiba-tiba ada duplikat, ya itu pada kabur. Nah itu kesalahan pertama untuk player. Jadi ada penduplikat, ada penadah. Terus kedua, ini yang mungkin gua alami di klasik waktu itu, zaman ya udah lama. Jadi aliansi berkepanjangan. Aliansi berkepanjangan itu apa sih bang? Mungkin banyak yang nanya. Menurut gue sih aliansi boleh-boleh aja. Cuma ketika berkepanjangan, nah ini maksud gue berkepanjangan itu maksudnya apa ya? Jadi gini, ya gue setuju aja sih dengan adanya aliansi. Bisa up bangsa yang sepi menjadi bisa jadi rame. Cuma kalau misalkan berkepanjangan, nah itu gue nggak setuju. Jadi ketika misalkan kayak dulu Kora sama Bellato di klasik itu aliansi gempur ACC. Nah itu oke, kita bisa nahan 1 minggu, 2 minggu, bisa nahan 3 minggu, bisa nahan. Terus lama-lama ACC stigma sampai stigma GM, tapi terus di aliansi. Nah ini menurut gua yang yang buat player juga kabur. Ya lu bayangin, lu udah di aliansi, lu udah digempur terus, lu udah give up, udah stigma GM, cuma ya Bellato sama Kora masih aliansi. Itu menurut gua nggak worth. Jadi kalau
Kalau misalkan bagusnya sih mending lu pisah dulu, ya kan, nggak beraliansi dulu war tiga bangsa ataupun gimana. Kalau lihat kondisinya aja sih tetap rame, oke aliansi lagi. Cuma kalau misalkan apa ya, ACC udah sepi, ya udah nggak usah di aliansi. Soalnya gue pernah waktu itu war, online war, cuma lawan Guardian dan Chip itu, wah gila sih menurut gue. Lu game perang cuma ngelawan NPC, lu udah dewain char lu cuma buat lawan NPC dan demi CPT goceng gitu. Menurut gua lu main game buat apa gitu loh, buat CPT goceng. Itulah ya, boleh aja, cuma ya kayak yang gue bilang tadi, lu harus ada persyaratan atau ada 2 minggu ya dulu stigma, terus 1 minggu stigma, habis itu lu lepas ali, kayak gitu sih harus dibikin. Jadi ya buat sebenarnya kesadaran player aja sih, player RL, antara RL gimana enaknya buat lu, gimana ngejaga server gitu. Itu yang paling gue betein. Bener-bener bete waktu itu gue buat cuman lawan Guardian, warnanya cuma lawan Guardian aja udah, sama Chip jeder kelar, terus ganti-gantian apa win. Nggak boleh HR3 waktu itu kan, jadi HR2 habis itu dikasih ke Kora kasih ke Belato. Nah kayak gitu tuh ya, gue yang nggak suka banget. Jadi yang ya menurut gue ini yang buat server sepi pun ini itu ACC banyak yang kabur. Jadi waktu itu jadi bener-bener waktu itu pernah sepi banget ACC. Terus yang ketiga nih, ini yang paling amat gue benci, dan mungkin playernya nggak ngotak, nggak punya pikiran atau gimana, gue nggak tahu. Main antek-antekan, ini yang paling gue nggak suka. Kalau lu antek-antekan, lu nyamar dari bangsa lain, misalkan lu punya char di Belato atau di ACC, terus lu ngelihat strategi warnya ya, strategi warnya menurut gue is okay, itu masih nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan antek-antekan tuh, misalnya gini, lu punya di bangsa lain, lu misalkan gue bangsa Belato, gue punya char di ACC nih, terus CPT-nya gendut buat char keringan. Biasanya sih char keringan kan CPT-nya gendut-gendut tuh, nah itu didaftarin dewan ke musuh lu, bangsa musuh lu. Nah terus itu kayak ngacak-ngacak jajaran dewan pertama. Terus juga pernah waktu itu sempat RL-nya antek. Nah ini sih menurut gua yang bener-bener apa ya, egoisnya ya. Pokoknya intinya lu bisa inilah, bisa mikir sendiri gimana keegoisan lu pengen menang dapetin goceng. Ya menurut gue sih ya aneh aja gitu. Lu cuman war dapetin goceng udah. Jadi lu ya ini game perang bro, game perang, lu fun, mati, kill. Cuma ketika lu ada antek-antekan ini, aduh, ini bener-bener yang ngebuat server sepi. Waktu itu gue sampai males main, sampai pernah gue jual-jualin juga. Kedua alasan gue waktu itu gue pernah pindah ke RF Remaster gara-gara itu. Jadi menurut gue sih ya tolonglah, kalau lu punya CPT besar ya udah, cuman ya buat keringan aja, jangan sampai buat ngantek jajaran dewan ataupun ngantek jadi RL musuh gitu loh. Itu sih ya. Menurut lu sendiri gimana? Menurut kalian semua gimana setelah manusia kayak gini tuh nggak punya otak atau bagaimana yang ngebuat RF sepi? Nah itu ya dari gua, mungkin dari segi gua ada 3 kesalahan player yang ngebuat RF ini sepi. Terus nah ini mungkin saran dari gua untuk GM agar klasik itu lebih ramai ya. Mungkin semoga GM bisa nonton gua. 1, adanya senjata PVP. Nah ini menurut gua sangat mungkin bisa jadi rame, karena apa, ada updatean gitu kan. Kalau yang sekarang oke, ada senjata PVP cuma kayak event sebulan sekali aja ya kan. Lu memperoleh 150.000 PVP, lu dapat senjata PVP random atau bagaimana gua nggak tahu. Nah kalau menurut gua sih udah berkelanjutan aja PVP
ketika lu main lu ada tujuan gitu untuk beli senjata PvP mungkin. Karena apa? Kalau yang sekarang cuma 150 deh Pak sebulan, habis itu reset. Sebulan reset, lu kayak nggak punya tujuan aja buat main. Ya buat fun sih, cuma ya kalau bisa sih ada lah yang kita kejar gitu. Nggak cuma sebulan habis itu reset, sebulan reset. Mungkin senjata PvP ataupun armor PvP yang bentuknya 55 mungkin maybe ya. Nah ini menurut gua bisa jadi rame karena apa? PvP ini, oh iya gue inget waktu gua megang silent ataupun car-car, gue punya PvP besar waktu itu 600.000 silent, ya tiba-tiba kereset cuma diganti ore. Apa ya, kecewa banget sih sama GM ketika lu punya PvP 600.000 waktu itu kereset cuma dapat ore. Terus apalagi sama Zinglinker, kalau lu pernah tahu sama Zinglinker, dia punya CPT sampai 9 mentok dan dia di reset jadi 0 untuk ore. Nah itu yang buat mungkin Bang Asik ya, kalau salah Bang Asik yang gara-gara pensi, mungkin gara-gara itu, gue nggak tahu juga sih. Banyak juga di Bellato yang 999 kayak si Panlock, ya udah ditukar ore. Kita kecewa aja menurut gue sih. Kalau bisa sih sekarang dilanjutin lagi dan adain senjata PvP, karena ya lu buat gantengin car kan, jadi keren aja. Terus player juga punya tujuan untuk ngedewain car ataupun mempercantik car. Kedua, nah ini yang mungkin gue benci juga di RF Classic, kurangi event gosok-gosok maksudnya apa? Ketika lo punya duit yang banyak, terus lo event gosok nih. Jadi sekarang nih yang lagi heboh adalah dapat Leon plus 7. Bayangkan, Leon plus 7 ketika lo gosok bat tertinggi lo dapat Leon plus 7. Jadi RF amat banget sih menurut gua. Jadi kayak lu nggak, ya udah lu udah tamat mau gimana, lu dapat senjata Pobusna server mungkin ya. Nah menurut gue sini kurangin kayak gini, jadi ya kurangin aja lah event gosok. Menurut gue terlalu, ya boleh, cuma equipnya yang diberikan jangan terlalu overpower kayak Leon plus 7 ini menurut gue wah parah sih. Terus ketiga, banyak event PvP maksudnya kayak lu ngumpulin massa di area satu tempat, misalkan setek, terus lu taruh walnut isinya mungkin rare E ataupun armor E atau armor, ya setelah lah. Intinya walnut itu ada di satu tempat, bangsa A, B, C itu bertarung di situ gitu untuk merebutin walnut tersebut, dan hadiahnya juga harusnya bagus. Jadi ada PvP terus di situ. Udah itu aja dari gue, mungkin terima kasih. Itu aja dari gue, mungkin moga-moga game bisa melihat video gue yang player yang rusak server, mungkin bisa lu tambahin di kolom komentar di YouTube gue. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.